Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak dan Ibu dosen yang menonton presentasi kami. Eh, Pertama-tama, sebelum kami lanjut ke dalam topik pembahasan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koma Yoga Suputra dengan NIM 103052330046 dan juga rekan saya. Muhammad Noval Satria dengan NIM 103052300077. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dataset yang berisikan tentang kebiasaan dan performansi akademi mahasiswa. Adapun pembahasan alur pembahasannya yakni dimulai dari pendahuluan, kemudian dataset rujukan, EDA, ED, EDA, kemudian wawasan atau insight, kemudian ada visualisasi dan analisis, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan akan saya bawa sendiri. Di sini tugas ini tuh dilatar belakangi pada mata kuliah wawasan global TIK itu tentang topik-topik dengan mengundang pemateri-pemateri yang berbeda. Nah, pada akhir semester ini itu dosen kami memberikan tugas untuk mengolah dan mengeksplorasi sebuah dataset dari Kaggle. Nah, seperti yang di awal tadi kami telah sebutkan bahwa tema eksplorasi kali ini itu tentang performansi akademik kepada tingkat mahasiswa. Nah, untuk dataset rujukan akan dijelaskan oleh teman saya Satria. Baik, dataset yang kami ambil berjudul Student Habits dan Academic Performance Dataset. Di slide selanjutnya akan ada beberapa fitur kolom pada dataset kami. Ya, 31 fitur kolom ini adalah em, komponen yang ada dalam dataset kami yang kemudian akan kami pilah, cari insight, kemudian em, akan kami eh, buat visualisasi serta analisis eh, untuk tugas kali ini. Baik, selanjutnya kami mulai dari eh, tahap EDA, yaitu membaca serta membersihkan data. Dataset yang kami miliki kebetulan berasal dari Kaggle, sudah dimasukkan ke dalam Google Colab kami. Kemudian kami cleaning, yaitu menggunakan drop NA, yang artinya dataset kami sudah dibersihkan dan dapat digunakan tanpa harus menemui data yang kosong seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan kembali kepada rekan saya. Oke, pada bagian insight, pada dataset ini kami mengambil itu untuk yang pertama itu demografi mahasiswa, tentunya untuk menjelaskan atau menggambarkan tipe-tipe mahasiswa mulai dari jurusan, jenis kelamin, dan juga usia dari mahasiswa. Kemudian ada analisis kinerja akademiknya, mulai dari korelasi heat map terhadap nanti dependent variabelnya atau variabel targetnya, yakni exam score. Kemudian ada preferensi belajar mahasiswa. Di sini adalah menunjukkan atau memberikan gambaran tentang tipe atau cara-cara belajar dari mahasiswa dan juga lingkungan-lingkungan belajarnya, di mana ini juga mendukung aktivitas atau mendukung eh, peningkatan ya dalam eh, nanti exam score-nya berapa gitu. Mungkin nanti akan selanjutnya kita bahas di analisis. Nah, untuk demografi mahasiswa di sini eh, kita memvisualisasikannya dengan menggunakan box plot. Di sini menunjukkan dengan jelas median atau nilai tengah dari usianya itu berapa, kemudian yang terendah itu usia mahasiswanya berapa, dan yang tertinggi itu berapa. Di sini bisa dilihat yang tertinggi itu 28, kemudian yang tengah itu 22, dan yang terendah itu ada di usia 16 tahun. Seperti itu. Nah, untuk demografi mahasiswa yang kedua itu jenis kelaminnya bisa dilihat pembagiannya seperti ini. Di sini sangat eh, apa ya, sama rata banget ya untuk pembagian jenis kelaminnya. Di sini kami menggunakan dataset kebetulan dari Kaggle dan terbaru.
dan menunjukkan datanya seperti ini. Ini adalah jurusan mahasiswa atau sebaran dari jurusannya. Itu ada arts, psikologi, computer science, business, engineering, dan biologi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kinerja akademiknya. Saya membuat sebuah scatter plot dengan menunjukkan apa ya, menggambarkan antara previous GPA dengan exam score. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Di sini salah satu important feature-nya itu adalah previous GPA itu sendiri. Karena korelasinya hampir mendekati satu, yakni 0,9 sekian, sehingga gambarnya itu meningkat ke atas dan outliersnya sangat sedikit. Oke, ini juga menunjukkan heat map untuk mencari importance filter lainnya yang bisa kita gunakan untuk dijadikan insight nantinya pada visualisasi. Bisa dilihat juga uh, beberapa fitur yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan satu sama lain. Untuk bagian preferensi belajar, mungkin akan dijelaskan oleh Mas Satria. Baik, dari dataset kami mahasiswa yang masuk ke dalam data memiliki perbedaan dalam lingkungan belajar, preferensi lingkungan belajar, gaya belajar, serta adanya bimbingan atau tidak seperti itu. Kebetulan lingkungan belajar ada 20% di tiap tempat berbeda, gaya belajar yang 25 hampir sama terbagi rata 25% serta akses bimbingan 50% iya, 50% tidak. Bisa dilanjut. Baik, pada visualisasi ini kami membandingkan jumlah jam belajar mahasiswa dan skor manajemen waktu terhadap tinggi atau rendahnya skor ujian yang dapat oleh mahasiswa begitu. Em, Bisa kita lihat di sini bahwa di sebelah kanan ya, di sebelah kanan artinya study hours per day-nya meningkat gitu ya. Study hours per day-nya 10 dan kita bisa highlight bahwa tidak ada yang exam score-nya kurang dari 70 gitu ya. Ini ada satu outlier di sini yang mengartikan semakin tinggi hours per day maka mahasiswa akan memiliki kemungkinan untuk mendapat exam score lebih tinggi seperti itu. Lanjut, lanjutnya. Baik, untuk di visualisasi yang ini motivation level terhadap exam score yaitu sebagaimana seberapa termotivasi mahasiswa untuk belajar seperti itu dilakukan terhadap skor ujiannya begitu ya. Yang dapat kita highlight dari sini adalah bahwa semakin tinggi motivation level atau semakin ke kanan begitu ya, maka peluang mahasiswa untuk mendapatkan exam score di uh, di uh, peluang mahasiswa untuk mendapat exam score yang rendah semakin berkurang. Kita bisa lihat di motivation level-nya 6, mahasiswa paling rendah mendapatkan nilai 42 misalkan. Tapi semakin meningkatnya motivation level ke 10, maka exam score-nya yang terendah naik begitu. Bisa lanjut. Baik, maka yang bisa kami simpulkan dari analisis kami adalah yang pertama, jam belajar membuat skor ujian meningkat begitu ya. Kemudian manajemen waktu juga berpengaruh ke skor ujian. Seperti yang ada di visualisasi pertama tadi, bahwa semakin menyala, semakin kuning apa namanya? Itu menandakan manajemen waktu mahasiswa semakin baik dan sesuai visualisasi tadi semakin kuning maka skor ujiannya cenderung lebih mengarah ke yang lebih tinggi. Kemudian level motivasi meningkatkan skor ujian. Dari visualisasi yang terakhir tadi kita dapat bahwa
semakin tinggi level motivasi mahasiswa menyebabkan peluang mereka untuk mendapat nilai yang lebih bagus lebih tinggi seperti itu. Baik, eh, karena kita sudah berada di penghujung presentasi, mungkin itu saja yang dapat kami berikan insight dari sebuah dataset yang kami temukan di Kaggle. Untuk lebih dan kurangnya dari presentasi kami minta maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatian.